Di Padang, Sumatera Barat, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyampaikan pernyataan pesimistis dan bahkan skeptis bahwa ternyata tidak mudah mengusung Anies Baswedan menjadi capres di gelanggang Pilpres 2024. Padahal Anies sudah dideklarasikan setahun lalu, mendahului hiruk-pikuk pencapresan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Sepertinya hal terbaik yang harus dilakukan Surya Paloh adalah lempar handuk segera sebelum terjadi peristiwa-peristiwa yang menyakitkan. Terasa pahit memang, tetapi ya itulah cara terbaik daripada dikalahkan oleh kondisi dan waktu yang ternyata tidak berpihak kepadanya. Ungkapan pesimisme Surya Paloh ini bisa ditangkap sebagai pernyataan jujur Surya Paloh setelah pusing 7 keliling akibat kesusu mencapreskan Anies Baswedan, sampai-sampai terbetik berita bisnisnya terganggu. Dan satu persatu menteri dari partai yang didirikannya digiring masuk terungku. Bahwa memang benar tak mudah mencapreskan seorang Anies. Maka sempat terbangun narasi bahwa Anies itu sengaja dijegal agar tidak bisa ikut Pilpres. Sejumlah instrumen survei dituding sengaja menempatkan Anies di posisi buncit terhadap dua pesaingnya, yaitu Prabowo dan Ganjar, dengan kesenjangan elektabilitas yang menganga. Anies bahkan sempat membangun narasi, kalau dianggap tidak akan jadi, mengapa harus dijegal? Lantas sebagian publik, khususnya mereka yang disebut pendukung dan simpatisan Anies, ini menelan mentah-mentah narasi itu. Mereka yakin betul atas kebenarannya. Ya maklum, yang ngomong Anies kan. Surya Paloh yang bukan politikus kemarin sore alias sudah sangat berpengalaman, langsung meraba denyut lemah dan terus melemahnya capres yang dimajukannya. Maka saat bertemu sejumlah insan pers di kota Gadang, ia tidak ragu menyatakan keraguan yang dalam melalui ungkapan pesimistis dan skeptisnya itu. Pesimisme dan skeptisisme itu dipertebal dengan pernyataan mengejutkan bahwa pengumuman bakal cawapres Anies Baswedan ini mendekati waktu pendaftaran ke KPU, yaitu antara 19 Oktober hingga 25 November 2023. Pernyataan ini sontak membuat geram kubu Demokrat yang berharap sebaliknya, bahwa Anies harus secepat mungkin menentukan cawapresnya, dan cawapresnya tidak lain Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY tentu saja. Andi Arief, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, ini langsung angkat suara atas pernyataan bos Nasdem tersebut. Menurutnya, justru seharusnya Anies segera mengumumkan cawapresnya dan tidak harus mengikuti strategi partai lainnya. Segendang sepenantian, Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai tak ada alasan yang rasional dan memadai untuk menunda deklarasi paket komplit capres dan cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KP. Kamhar mengakui KPP tidak memiliki kemewahan basis elektabilitas yang tinggi dan jauh selisihnya dibandingkan dengan kompetitor. Pun KPP tidak memiliki fasilitas sebagai petahana. Menurut Kamhar, seharusnya KPP melakukan terobosan-terobosan politik agar bisa membalikkan keadaan. Salah satu dan yang paling menentukan adalah menyegerakan deklarasi paket capres-cawapres agar seluruh sumber daya pemenangan yang dimiliki, baik dari partai, relawan, dan juga simpatisan, ini bisa segera terkondisikan ya, atau terkonsolidasi dan bekerja secara optimal dalam menjalankan kerja-kerja politik pemenangan.
Jika ingin memperoleh kemenangan, kata Kamhar, tidak ada alasan untuk menunda-nunda deklarasi paket komplit. Anies selaku bakal capres yang telah ditetapkan koalisi perubahan segera saja memilih dan juga menentukan cawapresnya sesuai dengan 5 kriteria yang telah disepakati dan penambahan kriteria dari Anies sendiri untuk kemudian segera mendeklarasikan cawapres pilihannya. Ya, senyampang itu terbetik berita berupa pernyataan menohok Partai Golkar dan PAN di waktu dan tempat terpisah bahwa mereka tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Artinya, kedua partai yang pernah membangun Koalisi Indonesia Baru atau KIB tidak sudi bergabung dengan Nasdem, penyodor utama Anies yang telah membentuk KPP. Sedangkan satu anggota pecahan KIB lainnya, P3, ini sudah lebih awal menyatakan bergabung ke PDIP. Tujuannya mendorong Sandiaga Uno sebagai cawapres Ganjar, meski ini pasti membuat murka dan luka hati Muhaimin Iskandar. Artinya, partai-partai berbasis pemilik suara dan kursi parlemen sudah terbagi-bagi seluruhnya. Lalu, apa makna manuver 3 parpol pecahan KIB ini bagi Anies? Sangat penting dan teramat signifikan, sebab seharusnya KPP punya anggota baru berupa Skoci yang bisa menyelamatkan kapal karam jika salah satu dari 2 anggota KPP yaitu Demokrat atau PKS hengkang, jika tidak puas dengan penetapan cawapres yang dipilih Anies. Ketika salah satu partai saja pergi dari KPP yang tanpa Skoci, maka bubarlah koalisi yang mengusung Anies, dan Anies pun gagal melaju ke arena Pilpres 2024. Ini sangat mungkin terjadi dan bukan isapan jempol belaka. Anies boleh dibilang benar-benar bagai telur burung unta di ujung tanduk banteng. Ya, kondisi serupa ini juga bisa menimpa Gerindra dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama PKB yang dibangunnya, di mana Prabowo menyatakan akan memilih cawapresnya pada saat last minute pendaftaran. Maka, kemungkinan PKB hengkang seperti halnya Demokrat ini juga besar. Terlebih lagi, Muhaimin yang telah memagari agar cawapres lain bagi Prabowo tidak muncul, kecuali dirinya. Berkali-kali, Caimin menyatakan bakal bergabung ke PDIP jika Prabowo merobek-robek hatinya. Prabowo pun sesekali keder dan ciut atas gertakan Caimin.